Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Senin 6 Mei 2024. Karakter pertobatan. Kutipan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 15b. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Sobat Katolikana, seorang tokoh perempuan dalam perikop bacaan Injil hari ini bernama Lydia. Siapakah sebenarnya Lydia itu? Saya menjadi penasaran sehingga kemudian mencari tahu teladan apa yang diberikan oleh tokoh ini. Saya pun akhirnya mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari Tiatira, sebuah kota di Asia Kecil. Rupanya Lydia adalah seorang penyembah Allah yang saleh dan sering menghadiri tempat doa. Saat Paulus dan Silas datang ke Filipi, maka mereka berdua ini kemudian bertemu dengan Lydia dan beberapa perempuan lainnya. Paulus dan Silas pun kemudian memberitakan firman Allah kepada mereka semua. Dan peristiwa luar biasa pun terjadi. Hati Lydia menjadi terbuka untuk menerima Injil. Dan akhirnya Lydia pun minta dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Keluarga Lydia ini pun akhirnya menjadi pengikut Kristus yang pertama di Filipi. Dan tidak hanya sampai di situ saja, sebab Lydia kemudian mengundang Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Dengan segala keramahan yang istimewa, dia menjadi tuan rumah bagi Paulus dan Silas selama mereka berada di Filipi. Sobat Katolikana, ada hal menarik yang dapat kita ambil dari keteladanan tokoh bernama Lydia ini. Dia adalah salah satu perempuan yang segera mengalami pertobatan dan ketaatan kepada Allah. Dengan kesalehan dan sikap disiplin hadir di tempat doa. Dengan begitu, Lydia menjadi semakin terbuka terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dengan berkobar-kobar. Tokoh Lydia pun dapat kita jadikan panutan, sebab murah hati di tengah kesibukan untuk melayani Paulus dan Silas. Sobat Katolikana, pesan Tuhan hari ini hendak mengajak kita dengan segala keadaan dan keterbatasan yang ada, agar jangan terbiasa membuat alasan apapun ketika diminta memperbaiki karakter, supaya menjadi pribadi yang cerdas iman dengan jalan bertobat dan lahir baru di hadapannya. Tuhan tahu bahwa karakter kita yang sudah mendarah daging menurut ukuran dunia sulit sekali untuk diubah. Kita cenderung berada pada zona nyaman. Rasanya mungkin memang tidak nikmat bila kenyamanan itu diganggu-ganggu, dimodifikasi untuk menjadi pengikut yang militan. Namun kabar baik adalah kita perlu bersyukur, sebab Tuhan tidak membiarkan kita berkutat sendiri saat melakukan transformasi pribadi. Sebab mungkin saja saat ini kita sudah melakukan segala cara, namun semua usaha tersebut belum menghasilkan hal-hal yang pantas di hadapan Tuhan. Bisa jadi ada banyak kuasa kesesatan yang terus berusaha menggagalkannya. Untuk itu, saya perlu mendengarkan sabdanya berikut ini. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Dengan demikian, kita akan merasa yakin dan tidak lagi berjuang sendiri. Sudah barang tentu akan ada banyak sahabat yang turut mendoakan dan menguatkan kita. Dengan demikian, harapan kita untuk memiliki karakter iman sebagai pribadi yang menuju pertobatan sejati dapat terwujud. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, curahkan roh penolong-Mu agar kami semakin mampu dan mau untuk berjuang terus agar memiliki karakter pertobatan yang sejati di hadapan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.